السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dari maghrib ke isya, jangan sampai kosong dari maghrib mengaji. Siap? Jangan cuma siap, tengok nanti malam maghrib mengaji. Insyaallah. TV-nya mati, handphonenya mati, laptopnya mati. Dari maghrib ke isya mengaji. Abdul Somad adalah alumni masjid. Dari maghrib ke isya mengaji. Zaman saya tidak ada handphone, tidak ada TV. Oh, TV ada. Cuman tak sebanyak sekarang. Waktu itu parabola belum masuk desa, maka anak-anak kita ini kita jaga. Tapi anak-anak tidak bisa hanya sekedar disuruh pergi ke masjid, mengaji ke masjid. Anaknya bertanya, ayah kok tak ke masjid? Ayah sudah dewasa. Ayahnya tak ke masjid, emaknya nyuruh mengaji, pergi mengaji. Emaknya tidak baca Quran. Ustaz Somad dulu mengaji sama siapa? Saya mengaji baca Quran dengan emak saya. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Yang ketawa berarti udah tua. Karena anak-anak muda sekarang tidak tahu dia a i u. Anak-anak sekarang membaca Quran pakai metode Iqra, a, bataba, batata, batasa, basaba. Terserahlah. Yang penting maghrib ke isya tidak sampai 1 jam. Maghrib jam 18:02, jam 6. Isya jam 19:15. Lebih 1 jam Pak Ustaz. Potong azan, potong iqamat, potong ba'diyah, potong zikir, potong doa, potong kata-kata sambutan, membaca Quran, maka itulah kesempatan untuk mengisi. Setelah itu ada pengajian fikih, supaya orang tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat penyelenggaraan jenazah. Perlu dikaji masalah akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Perlu dikaji masalah akhlak, bersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, tanamkan tawakal, ridha, sabar, qanaah. Di mana itu dikaji? Di masjid. Tak cukup hanya sekedar khutbah Jumat seminggu sekali. Ini Masjid Raya Simbur Naik ini Masjid Raya luar biasa. Sampai mimbarnya 2. Ada mimbar naik, ada mimbar. Biasanya masjid-masjid yang saya tengok cuman 1 aja. Ada model mimbar pakai tangga ke atas, ada model mimbar imamnya, khotibnya ceramah masuk dari belakang. Tapi Simbur Naik dua-duanya ada. Saya yakin dan percaya mimbar yang pakai tangga dipakai untuk khutbah Jumat, mimbar yang pakai dari belakang dipakai untuk pengajian. Ini semua supaya umat tahu mana yang halal, mana yang haram. Babi halal apa haram? Halal apa haram? Kalau disembelih ragu. Mau disembelih, mau pakai nama Allah, yang haram tetap haram. Sampai ke tengah hutan, ikan tak ada, rusa tak ada, burung tak ada, pisang tak ada. Yang ada cuman babi. Pilihannya cuman 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Banyak yang mau makan babi ini. Ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat, keadaan genting
keadaan emergensi, tidak boleh pilih mati. Ibu tak boleh pilih mati, Bu. Anakku tak boleh pilih mati. Maka begitu jugalah yang dicakapkan Pak Sekda tadi. Tolong Ustaz singgung-singgungkan sikit. Tidak main sikit, singgung banyak pun oke juga. Tidak boleh pilih mati. Paham yang saya sampaikan ini? Nah, kalau paham berarti nyambung. Kalau tak paham, minum air kelapa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun memakmurkan masjid kewajiban setiap muslim. Nabi kalau selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memandang ke belakang, memeriksa satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang solat berjamaah? La u'arriqanna 'alaihim buyutahum. Ku bakar rumah mereka, akan ku hancurkan rumah mereka yang tidak mau datang solat berjamaah. Nabi Muhammad itu orangnya lembut, orangnya baik, dicaci maki tidak melawan, suaranya lembut, bukan macam suara Abdul Somad. Tapi kalau masjid dikosongkan, tidak solat berjamaah, ada juga marahnya Nabi. Jadi Islam itu bukan tidak marah, Islam itu adalah menempatkan marah pada tempatnya. Jangan ibu-ibu nanti setelah pengajian tak marah, bapak juga setelah pengajian tak marah, Pak Imam juga tidak marah. Ada masanya marah, ada masanya lembut. Ustaz Somad itu ustaz yang marah-marah, saya lembut. Banyak orang kalau jumpa sama saya, ustaz lembut ternyata ya. Belum kubelah lagi dadaku, kan kau temukan kain sutra yang lembut di sana. Kapan masanya keras? Waktu ceramah ini suara mesti keras untuk mengusir setan, karena jamaah diganggu oleh setan. Kalau suaranya kuat, dia terbangun. Khutbah Jumat suara mesti keras. Saya kalau naik ke atas mimbar khutbah Jumat, suara keras-keras. Di mana saya tengok orang yang sedang diganggu setan, situ saya kuat-kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada masanya lembut, ada masanya keras, ada masanya tegas. Kapan Nabi Muhammad SAW tegas? Ketika masjid dikosongkan, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini diganggu oleh setan. Kalau sampai masjid kosong, satu RT ada musola kosong, satu RT diganggu setan. Kalau satu kelurahan masjid kosong, lurahnya ikut diganggu setan. Kalau satu desa masjid kosong, kadesnya ikut diganggu setan. Maka kalau kita mau selamat, masjid mesti kita isi dengan solat berjamaah. Imamnya tidak ada alasan tidak ada imam. Imam yang tua-tua dulu, yang sudah tidak sanggup lagi maju ke depan, insya Allah anak-anak muda dari Bustanul Ulum siap menggantikan. Betul? Oh, siap kata mereka. Maju dia. Jangan sampai saudara kita, atuk kita yang dari sejak ayah kita sampailah sekarang, dia juga lagi maju ke depan karena tidak ada yang menggantikan. Betapa banyak jenazah tidak dimandikan karena tak ada yang sanggup memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Menguburkan banyak sanggup karena dia habis menguburkan kucing. Tapi menguburkan jenazah tak sama dengan menguburkan hewan. Adapun perbedaan-perbedaan mazhab, kalau sudah masjid kita dari dulu, dari sejak zaman datuk-datuk kita sampai hari ini, kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Ahlus Sunnah wal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka ikutlah makmum mengucapkan amin. Siapa yang suara makmum bertepatan dengan suara malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau imam mengucapkan amin, ikut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak makmum tak mau ikut amin. Diam aja. Amin. Amin. Pas ditanya, kenapa kau tak ucapkan amin? Udah kuwakilkan sama Pak Kades, udah kuwakilkan sama Pak Polisi, sudah kuwakilkan. Tak bisa main wakil-wakil. Nanti kalau kau main wakil-wakil, pas masuk surga, masuk kata malaikat. Pas mau masuk, kau udah diwakilkan tadi gitu. Baru tahu. Maka kita ucapkan amin. Begitu juga ketika imam berdoa selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kuatkan suara. Untuk apa? Menguatkan suara mengusir setan. Kuatkan suara. Untuk apa? Menguatkan suara mengajarkan anak-anak kita tentang bunyi zikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak orang tak tahu apa bacaan selesai sholat. Nanti anaknya nanya, ya, kalau selesai sholat itu apa bacaannya? Mana dia tahu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa'ayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana anta maulana subhanallah. Dihitung betul-betul 33. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Banyak orang tak ngitung, main agak-agak aja. Apa yang kau bacain? Pelan. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyak sekarang orang berzikir macam dapat bakwan kena minyak panas. Taskan 33, tasbih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira.
walhamdulillahi katsira. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu selesai sholat langsung keluar masjid. Anaknya bertanya, apa yang dibaca imam itu tadi? Entah, aku setiap selesai sholat langsung keluar. Duduklah iktikaf di dalam masjid sejenak. Berada di dalam masjid, malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan orang ini, rahmati orang ini. Ampunkan orang ini, rahmati orang ini. Zikir yang paling afdal biasanya habis maghrib, biasanya habis subuh. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah pas ke tangkai jantung. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasadmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, kalau yang sekepal baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, kalau yang segumpal itu busuk, kalau yang segumpal itu jahat, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi jahat. Ala wahyal qalb, itulah dia jantung, berdegup, berdetak pas di sebelah kiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan berbisik di dada manusia. Dada yang sebelah mana? Sebelah kiri. Tempat jantung berdegup, tempat jantung berdetak. Abdul Somad masih hidup karena jantungnya berdegup dan berdetak. Coba pegang dada sebelah kiri. Masih berdegup? Masih berdetak? Kalau tak berdetak kasih tahu. Kain kapan sudah siap? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis maghrib, habis subuh di masjid kita laksanakan berzikir beramai-ramai. Yang kerasukan setan, yang diganggu jin, yang diganggu hantu laut, yang diganggu jembalang tanah, yang diganggu hantu handphone, yang diganggu hantu game online, diusir pakai zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya hilang semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Anak pertama lahir dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Orang yang mati menghadap Allah dibisikkan ke telinganya terakhir kali, la ilaha, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tidak ditanamkan ini, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara kita selalu meminta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sudah kusampaikan di Simbur naik. Sudah kusampaikan di Simbur naik, ya Allah, di hadapan Pak Sekda, di hadapan Pak Camat, di hadapan Bapak Kades. Sudah kusampaikan di Simbur naik tentang memakmurkan masjid. Kalau mereka sudah memakmurkan masjid, alhamdulillah. Supaya Abdul Somad tidak ada kepentingan politik, Abdul Somad tidak ada kepentingan ekonomi, Abdul Somad tidak ada kepentingan apapun.
Yang disampaikan ini supaya kalau jamaah istiqomah, anaknya mengaji, maka pahalanya mengalir juga sampai ke kita nanti, sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap memakmurkan masjid? Musola Pak Ustaz, surau Pak Ustaz, langgar Pak Ustaz. Ada musola di Simburnai. Musola dengan masjid sama. Apa bedanya? Masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Musola subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama. Lalu apa bedanya? Masjid ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Ada sholat Jumatnya. Tapi kalau musola 5 waktu tak ada Jumat, maka masuk ke musola tetap sholat sunat tahiyatul. Apa pula tahiyatul musola? Usolli sunnatan tahiyatul musola. Tahiyatul masjid, musola, surau, langgar, tetap dilaksanakan sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Ini adalah ajaran Islam. Pelajaran pertama yang mau saya sampaikan adalah memakmurkan masjid. Yang kedua, masjidnya sudah, yang mengisi masjid. Siapa itu mengisi masjid? Itulah anak-anak kita, harapan masa depan. Kita ini masa tua. Saya ini sudah tua, bapak-bapak sudah tua, ibu-ibu sudah tua. Jabatan tak akan lama. Bapak sekda, bapak camat, bapak kades, bapak RT, bapak RW, kami ini semua sudah tua. Kami ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang melanjutkan? Ini poin yang kedua, yang melanjutkan kehidupan Islam di Simburnai adalah anak-anak kita ini yang sudah memasukkan anak ke pondok pesantren, alhamdulillah. Tapi yang anak belum masuk pesantren, tak ada jaminan Bapak Ibu, dia bisa cabut, dia bisa pakai narkoba, dia bisa mengisap ganja, dia bisa dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan dilepasnya, pacaran, mabuk, sakau, narkoba, merokok. Mau jadi apa dia ke depan? Tapi kalau anak-anak kita ini kita masukkan ke pesantren, insya Allah yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, mudah-mudahan selamat anak mereka dunia akhirat. Amin. Amin. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke pesantren tahun ajaran 2022. Pendaftaran sudah mulai buka. Pelajaran dimulai bulan Juli. Ada 6 bulan lagi, 7 bulan lagi. Mudah-mudahan yang taman SD mau anaknya masuk pesantren. Ya Allah, anak-anak kami ini bukakan pintu hatinya masuk pesantren, ya Allah. Tidak ada lagi Bu yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini. Saya tak bisa mengontrol anak keponakan saya karena saya sibuk keluar kota. Saya di Pekanbaru hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad keliling dari Sabang sampai Papua. Mau keluar negeri tak bisa karena Covid, belum pulang kampung. Siapa yang bisa menyelamatkan anak? Pondok pesantren. Serahkan ke pondok pesantren. Buya, Kiai, Ustaz, Tuan Guru, tolong aku mengajarkan anakku. Sebetulnya anak ini tanggung jawab kita, Pak. Sebetulnya anak ini tanggung jawab kita, Ibu. Tapi karena kami tak sanggup, kita serahkan ke guru. Kita bukan bos yang menggaji guru sebagai karyawan. Ini mesti diingat. Guru bukan pegawai laundry, tukang cuci pakaian kotor. Mereka adalah orang yang menolong kita
untuk menyelamatkan anak-anak kita dari sekuler, liberal, komunis, ateis, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Murji'ah, aliran sesat, sehingga anak ini sampai matinya selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masukkan anak ke pesantren. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya berjilbab atau tidak, bajunya baju kurung atau tidak, panjang atau tidak? Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Berapa banyak orang karena nikah meninggalkan agama, karena dikasih duit meninggalkan agama, gara-gara tidak kuat tanamnya, akarnya mesti menghunjam ke dalam tanah. Kalaupun datang angin kencang, dia sekedar patah, tapi tercabut tidak akan. Ibu, bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Ayah saya, emak saya selamat sampai mati, mereka mendidik saya, diselamatkannya saya sampai hari ini. Tapi anak-anak saya, keponakan saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Garang-garang sedikit tak apa-apa, tidak perlu takut mereka marah. Lebih baik anak-anak itu marah daripada Allah yang murka kepada kita. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan akidah mereka. Diuji dengan harta, lulus. Diuji dengan kekuasaan, lulus. Diuji dengan anak, disitulah banyak yang tak lulus. Anak MBA, married by accident, hamil dalam keadaan 2 bulan, 3 bulan, akad nikah, musibah besar sedang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Hamil 2 bulan, akad nikah, ibu masih juga cerita bubur ayam lagi. Insya Allah kalau di pondok pesantren selamat dia. Di pesantren diajarkan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan, perbuatan keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Dia diajarkan jangan mencuri, azaniatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Apa yang dilakukan? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Tapi kalau sudah di pesantren 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, menghafal Quran, menghafal matan, menghafal tajwid, otaknya dipakai untuk belajar. Sekarang berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang pusing kepalanya, anaknya main game online, anaknya sibuk dengan judi online, di warnet tidak pulang-pulang, bapaknya tak pulang-pulang, Bang Toib namanya, anaknya pun tak pulang-pulang, disandra warnet. Tapi kalau dimasukkan ke pesantren, selamat dia insya Allah. Dua ini saling kait mengait. Masjid akan ramai kalau orangnya paham tentang hukum Islam. Orangnya mesti diselamatkan, dan bentengnya adalah pondok pesantren. Dua ini saling kait mengait. Kenapa masjid kosong? Kenapa imam tak ada penggantinya? Kenapa Bilal yang memandikan jenazah tidak juga berubah? Karena anak tidak disekolahkan agama, menjadi insinyur bangga, menjadi hakim pengacara senang, menjadi sarjana ekonomi suka, menjadi sekolah agama takut. Nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa? Nanti kalau anak saya tamat pesantren makan apa? Orang yang hanya bercerita makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, itu jangan-jangan lambungnya di atas, otaknya di bawah.
Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah, supaya kita jangan terlalu berpikir ke bawah. Makan penting, tapi terlalu memikirkan makan. Apa beda kita dengan binatang? Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Kambing makan, sapi makan, kerbau makan. Tapi kalau dipotong Idul Adha, insya Allah yang memotongnya dapat pahala. Tapi orang yang tidak memikirkan masjid, yang tidak memikirkan pendidikan anak, makan, tak bisa kita potong. Kalau kita potong, kita ditangkap Pak polisi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Pada kesempatan tabligh akbar di Masjid Raya Simbur naik, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama, masjid. Yang kedua, anak-anak masuk pesantren. Terakhir yang ketiga, jaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Jangan kelahi. Apa saya sangat gempa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jagalah hati masyarakat Simbur naik. Jangan sampai hasad, dengki, dendam, kesumat, busuk hati. Tetangga rehab rumah kuman darah tinggi, tetangga punya mobil baru, naik asam urat. Sehat-sehatlah hendaknya masyarakat Simbur naik, insya Allah. Amin. Tapi nampaknya dari bajunya bersih semua, putih bersih, hatinya pun insya Allah bersih semuanya, insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyak-banyak berzikir, bersolawat, membersihkan hati dari dendam kesumat, dari hasad dan dengki. Lidah kasar menyinggung perasaan, membicarakan aib orang, diisi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir yang paling bagus diawali dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim paling pendek, agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah istighfar, salawat. Tak diterima dosa, tak diterima ibadah kalau banyak dosa. Bersihkan dosa dengan istighfar. Setelah itu berselawat sebagai wasilah kita antara kita kepada Allah. Kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah salawat baru kemudian zikir. Afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak Pak Ustaz? 10 sikit, 100 bagus, 500 bagus,
1000. Bagus, cukup untuk kita saja dengan Allah. Yang tahu bilangannya kita saja. Tak perlu setelah itu cerita pula ke orang. Alhamdulillah, zikirnya sudah 1000. Update status. Cukup antara kita dengan Allah. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, mempertontonkan amalnya kepada manusia, tak ada nilainya. Maka kita ikhlas kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti kalau ada yang bertanya, tadi saya mulai jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 5 lewat 30. Sudah 40 menit kita bersama. Siapa yang ceramah di Masjid Raya Simburnai? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Entah, tak jelas mikrofon, tak apa-apa aja tadi. Pertama, mengajak memakmurkan masjid. Yang kedua, anak-anak masukkan pesantren supaya dia nanti yang akan menjaga masjid sampai hari kiamat. Kalau tidak, masjid ini nanti dari tempat kambing. Kalau tidak, masjid ini nanti berlumut. Banyak contoh masjid ditinggalkan karena orang yang mengisi masjid tak disekolahkan agama. Yang ketiga, jaga persatuan, ukhuwah Islamiyah. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan asad dengki. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kalau masyarakat. La tanaza'u, jangan bertengkar. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, semangat kalian akan hilang. Masjidnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Kenapa hatinya berpecah belah? Lihatlah jamaah masyarakat Simburnai. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang tua, ada bajunya hijau, ada bajunya putih, ada hitam, ada batik, ada jubah, tapi semuanya satu, bersaudara di Simburnai, bersaudara pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tangkap pertanyaan, rupanya surat tilang 10 menit lagi. 34 berakhir jam 5.44. Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya sholat satu kampung masjidnya 2? Kalau masjid yang satu itu cukup jumlah minimal sholat Jumat dan tidak ada unsur memecah belah umat, untuk syiar jaraknya jauh karena orang tak bisa ke masjid karena satu halangan, maka hukumnya mubah, boleh. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Hasan, Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain. Kepalanya dipancung, dibawa ke Mesir. Di tempat kepalanya itu ada nama masjid, namanya Masjid Sayyidina Husain, karena ada kepala Husain di sana. Ini jalan, di samping jalan itu Masjid Al-Azhar Kairo, tempat kami belajar. Jaraknya cuma jalan, tapi jamaahnya penuh. Mendirikannya tidak ada unsur karena untuk memecah belah umat. Syarat pertama, jumlah jamaahnya cukup menurut kadar sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, jangan kurang dari 40 orang. Kurang dari 40 orang sholat Jumat tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kurang dari 40 orang setelah sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena kadar Nabi sholat Jumat pertama kali ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah Kuba ke Madinah yang sekarang
Nabi sholat jumlahnya tak kurang dari 40 orang. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak ada unsur masjid dirar, masjid mudarat, memecah belah umat, kelahi lalu bangun masjid, maka bukan unsur ini. Lalu kemudian untuk syiar agama Allah, Allah suka kita bersatu padu, Allah suka berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Itu hukum asal tentang mendirikan masjid, surau langgar dan musalla, dan pelaksanaan sholat Jumat di suatu kampung, suatu kota, suatu negeri. Dua, ada orang meminjam uang lalu kemudian memberikan jaminan kebun. Saya tak punya uang, lalu saya pinjam uang ke Pak Kades. Pak Kades, saya pinjam uang. Oke Ustaz Somad, ku pinjami kau uang, tapi aku kurang percaya dengan engkau Pak Ustaz. Apa jaminannya? Jaminannya ini sawahku 2 hektar. Saya kasihlah jaminan sawah 2 hektar. Namanya Sandra. Oh, Sandra. Hah? Sandra. Orang yang memberi pinjaman tersebut akan mengambil hasilnya. Sawah saya disandra sama Pak Kades. Lalu padinya dia yang mengambil. Matilah saya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pak Kades punya duit, meminjamkan duit, sawahku diambilnya pula. Maka dalam ajaran Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Meminjamkan duit yang menjadikan jaminannya adalah sawah, padinya diambil, ditanam, keuntungannya itu riba. Jangan makan riba. Kenapa? 5 ancaman Allah bagi yang makan riba. Padinya kau makan. Tidak ada orang Simbur naik makan padi, yang ada makan. Mana ada orang Simbur naik makan beras, yang ada makan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkitnya makan macam orang bangkit dari kerasukan setan. Pernah menengok orang kerasukan setan? Begitulah nanti di akhirat karena makan riba. Yang kedua, sepiring nasi dari padi hasil dari pinjaman riba. Sepiring nasi dimakan berubah menjadi setetes darah, setetes darah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, setetes darah masuk ke jantung, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi hitam, nasiyatin kazibatin khati'ah, otak jadi hitam gara-gara darah riba, darah haram. Yang keempat, berdoa pagi, petang, siang, malam, subuh, Allahumma hadina fi man hadait. Zuhur, Rabbi firli wali walidayya. Malam, Rabbana zalamna anfusana. Doanya tak dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Mata'amu haram. Gara-gara makan haram. Gara-gara makan haram. Lima. Oh, masih kuat suara. Yang kelima, penyebab makan haram adalah
Di antaranya tak ada barokahnya. Itulah mengapa duit banyak hati tak tenang. Duit yang banyak tapi tak jelas perginya kemana. Duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya minjam duit ke Pak Kades, lalu sebagai jaminannya adalah padi, sawah itu tak boleh diambil manfaatnya. Saya tetap menanamnya sampai tanggal perjanjian bayar 1 Januari 2022. Saya pun datang, Pak Kades, ini duit bayar hutang, maka padi sawah pun kembali. Tapi kalau sudah sampai waktunya tidak bisa, maka tanah jaminan diambil milik Pak Kades sesuai dengan harga, berapa harga yang sudah ditetapkan. Begitulah ajaran dalam Islam. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat, fahuwa riba, maka manfaatnya itu riba. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta, yang 1 juta riba. Pinjam apapun namanya, mengambil manfaat, keuntungan, materi, benda, jasa, maka dia adalah riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon rindang. Imam Hanafi berpanas-panas, kena panas terik. Datang orang bertanya, Imam Hanafi, ya, kenapa kau tak berlindung di bawah pohon depan rumah orang itu? Kenapa kau kena panas matahari? Karena orang yang punya rumah itu meminjam uangku. Aku tidak mau mengambil manfaat dari dia. Bernaung di bawah pohon depan rumahnya pun Imam Hanafi tak mau. Kisah itu ada dalam kitab tasawuf. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah dikhatamkan bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Karena Abdul Somad tak bisa ceramah, akhirnya baca kitab di rumah online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba insyaallah. Amin. 44 habis waktu. Ala hazihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan agama kami, anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami dari covid, dari segala macam wabah penyakit, supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal-amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu di Masjid Raya ini ya Allah.